Ah, ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan pengelolaan website itu sebetulnya tidak ada yang sulit gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang bikin website itu bagus? Website bagus itu bukan yang tampilannya oke lah, tampilan kekinian gitu loh. Tetapi website yang bagus itu adalah yang isinya selalu terupdate gitu. Jadi inti dari bagus atau tidaknya sebuah website itu dari informasi ya, dari informasi yang terbarukan. Jadi nanti teman-teman semua harus rajin mengupdate ya. Bila perlu semuanya aja jadiin kontributor gitu. Nah, untuk website versi pertama tak Center dan Gibay di sini ada beberapa menu sesuai dengan mind map perencanaan yang kemarin saya kirim ke Rizky dan si siapa itu Rai ya. Ini ada beranda, kemudian ada tag center dan Gibay sengaja saya menunya tak bedakan karena ini adalah dua UMKM berbeda sehingga nanti masing-masing masyarakat bisa tahu profil, struktur dan visi misinya. Kemudian ada prestasi yang memang kita sudah sering ya langganan. Nah, ini juga nanti teman-teman silakan perbaiki. Nah, besok selanjutnya ini kalau sekarang kan daftar prestasi nih disatuin nih ya. Besok-besok bisa dijadiin umpamanya baru terima kabar sekarang kita memenangkan lomba A, itu silahkan nanti diinput. Kemudian berikutnya ini ada layanan yang ada di kita ini baru e-filing ya, ini nanti bisa dikembangkan teman-teman maunya apa boleh. Ini sesuai dengan format yang kemarin kita lihat ya, dasarnya dari universitas apa tuh. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana mengelola ini semua. Kemudian berikutnya ada POM lomba ya. Ini POM lomba sesuai dengan yang Rai sampaikan kemarin bahwa Pak, saya ingin mereka ada registrasi terlebih dahulu. Nanti mereka tuh registrasi seperti ini yang secara otomatis membuat username dan password ya, yang kemudian nanti akan klik registrasi. Setelah klik registrasi berikutnya nanti mereka harus login. Nah, loginnya ini kalau sudah terregistrasi itu nanti tinggal klik yang menu login ini aja gitu. Kemudian berikutnya itu ada di sini pelatihan ya, sengaja ini buat mengisi lah karena ini akun officer Brepet A dan B ya. Kemudian saya juga numpang ini pelatihan saya di sini kayak begitu biar kelihatan ada isinya gitu. Nanti silahkan diisi. Nah, kurang lebih nanti seperti ini tuh yang saya buat tuh ya. Untuk pelatihan juga nanti silahkan dibuat. Nah, ini masih draft asal ngisi. Ya, kemudian ini nanti ada berita. Nah, ini yang paling penting adalah di kegiatan. Teman-teman itu rajin tuh setiap minggu. Saya lihat dulu ya sebelum pandemi gitu. Sekarang juga kalian sering Zoom gitu, ngadain seminar inilah, itulah, apalah-apalah gitu ya. Nah, itu biar dijadi informasi silahkan diinput gitu. Lalu bagaimana sih teknik nulisnya? Mungkin teman-teman di situ sudah ada yang jago ya. Kunci nulis berita itu adalah 5W1H. Dah sederhana aja ya, apa di mana siapa dan bagaimana ya. Kemudian ini ada event itu adalah kaitannya dengan masalah jadwal kegiatan, terserah mau lomba atau mau seminar dan lain sebagainya, nanti teman-teman eventnya ini ada di sini. Kemudian ini adalah kontak ini nanti silahkan dilengkapi. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk bagaimana seorang admin melakukan manage ya pada sebuah website gitu. Jadi content manager lah seperti itu. Nah, sekarang berikutnya dari sini ada pertanyaan nggak nih? Ini ada e-filing, ada prestasi, ada event, sudah ngelink ke masing-masing. Kemudian di sini sengaja saya naruh tag center dan videonya. Kemudian di sini juga ada Gibay dan videonya. Ini nanti kalau salah dikasih tahu aja supaya kita rubah. Di bagian blok bawah ini ada berita slider ya, nih ke kanan. Kemudian di bawahnya juga ada event. Nah, ini ada struktural, kemudian ini adalah galeri yang semuanya nanti kita akan manage ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana seorang kontributor. Nah, karena ada dua rule nanti ya. Satu kontributor, yang kedua administrator. Kalau kontributor mereka hanya fokus kepada konten.
kepada penulisan berita dan isi-isi yang lainnya ya. Ini diklik, nanti masuk di sini, katakanlah kita dari user 1 dulu deh. Ya, ini kemarin saya buatkan 1 2 3 4 5 6. Kemudian ada I9BA ya. 1 2 3 4 5 6 M3RD. Apa sih 1 2 3 4 5? Saya lupa. N3NB. Lah, saya lupa saudara-saudara. 2 3 4. Atau masuk admin dulu deh. Saya lupa. FBFR. Nah, ini kita jelaskan dari administrator dulu deh. Administrator nanti dia berhak untuk mengecek menu master ya. Nah, data master di sini nih yang pertama ada akun, ada menu, submenu, kategori berita, fakultas, prodi, dan jabatan. Akun ini untuk apa? Ya untuk tadi itu ya. Oh, di sini ada yang hapus rupanya. Contoh umpamanya ingin membuatkan user buat teman yang lain ya. Di sini tuliskan username-nya umpamanya user Rai lah umpamanya lah ya, Rai gitu. Nama petugas. Ayano dibikin video kan, no? Iya Pak, ini udah Rai Udah. Rahmatullah umpamanya. Passwordnya 12345 gitu ya. Nah ini rule nih. Kalau dia administrator nanti dia bisa mengakses seluruh modul. Tapi kalau dia staff web, dia hanya nanti ke beberapa menu saja. Anggaplah ini staff web, jadi kita simpan. Nah sudah tersimpan. Berikutnya, nah nanti di sini kelihatan yang sudah dibuatkan, termasuk rule-rule-nya ya. Kemudian di sini ada menu. Nah, menu ini tuh yang mana sih, Pak? Menu ini yang atas ya. Nah, yang atas ini menu utama nih, yang menu utama. Oke, nah ini isinya di sini. Kalau seandainya nanti teman-teman mau menambahkan, silakan nanti tinggal klik tambah. Katakanlah di sini bikin nama menunya sosmed, nanti kita hapus nggak apa-apa ya. Linknya nanti dimasukkan, katakanlah urutan ke-7, setelah itu simpan. Maka bagaimana cara ngelihatnya? Nanti tinggal di-refresh saja di sini. Tuh masukkan sosmed nih, sosmed. Oke, kita hapus lagi. Ya, karena ini percobaan saja, tinggal dicari aja di sini. Nah, keluarkan, delete. Ya, oke. Nah, itu cara membuat menu. Kemudian yang kedua ada submenu. Nah, karena ini ada 2 level menu, maka perlu dibuatkan submenu. Tampilannya kelihatan kan, Pak? Kelihatan, Pak. Oke, buat submenu ya. Kalau kelihatan, alhamdulillah. Ini siapa nih? Partisipan. Oke. Nah, submenu ini yang mana? Ini submenu adalah level kedua. Nih. Ya, ini submenu nih yang profil, struktur, visi misi. Bagaimana sih Pak cara buatnya? Katakanlah kita akan membuat, nah ini di pelatihan nanti ya, umpamanya pelatihan ada tambahan nih. Nah, berarti 1 klik konten web, kedua konten web data master, yang kedua adalah submenu. Nah, di submenu seperti biasa klik tambah. Nah, dia akan menjadi submenu yang mana? Umpamanya gitu ya. Adalah pelatihan. Siapa lagi nih? Oke. Kemudian setelah itu klik apakah dia submenunya itu nanti ke link tertentu. Nah, link itu pengertiannya apa? Bisa link keluar, umpamanya ke pajak gitu ya, pajak.co.id. Tetapi kalau dia nanti ada di halaman dalam kita, punya kita sendiri, maka nanti teman-teman pilih halaman. Nah, begini. Nama submenunya apa? Tadi kan pelatihan ya, berarti kita bikin pelatihan katakanlah komputer ya. Komputer lah umpamanya. Kayak gitu. Nah, kaitkan halaman. Nih, ya. Ini artinya harus sudah ada terlebih dahulu halamannya, sudah harus dibuat gitu. Tapi ini pun nanti bisa diedit gitu ya. Kayak begitu. Kalau seandainya nanti belum ada, ya harus dibuat dulu nanti di data master, klik halaman. Nah, anggapnya ini kita akan masukkan dulu, anggaplah kita sudah buat nih ke sini gitu ya.
Jadi begitu diklik submenu pelatihan komputer nanti akan masuk isinya ke sana. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin mengambil halaman luar, katakanlah pajak, ya pajak yang ngeselin. Nah, nih pajak. Oh, umpamanya nih. Nah, kita ambil pajak.go.id. Di sini jangan halaman tapi link. Nah, maka copy paste di sini tuh kayak begitu. Nah, urutannya umpamanya katakanlah yang terakhir 1 2 kan 3 tadi berarti 4. Nah, setelah itu nanti simpan. Nah, ini otomatis tersimpan. Nih kita cek di sini. Kita lihat pelatihan tuh ada kan komputer. Tadi kita bikin linknya ke pajak, klik. Oh, masuk. Nah, semudah ini. Ya, dan ini sangat ringan sekali ya karena teknologinya teknologi terbaru ini. Ya, di kampus nggak ada yang pakai website dengan platform ini, saya jamin. Ya, ini pakai Laravel nih yang terbaru. Kemudian berikutnya itu ada kategori. Nah, ini kategori berita khusus nanti untuk membuat kategori pengelompokan. Apakah ini perlu tambahan atau tidak? Itu nanti silahkan. Kalau umpamanya, oh Pak mau bikin Pak, katakanlah tax center Pak gitu ya. Nanti ini isinya adalah berita-berita terkait dengan pajak. Nah nanti kalau teman-teman mau menambahkan, silahkan di kategori beritanya. Ini fungsinya adalah nanti untuk mengkategorisasi. Berikutnya adalah fakultas. Nah, kenapa ini fakultas ada? Ini nanti kaitannya dengan kepengurusan kalian. Nah, kemarin karena dikirim susunan pengurus, Gibay dan Tax Center itu kan dari berbagai macam fakultas. Sehingga saya buatkan data master di sini. Silahkan nanti ditambahkan kalau ada yang belum ada, contoh fakultas, FKIP umpamanya. Nanti simpan, dah. Ya, dan seterusnya nanti semua ya. Kemudian nanti prodi pun sama, prodi nanti silahkan ditambahkan sendiri ya, sama prosesnya seperti tadi mudah saja. Kemudian nanti ini ada jabatan. Nah, jabatan ini kita sudah buat masternya sesuai dengan yang kemarin kirim. Kalau seandainya nanti ada tambahan silahkan. Contohnya adalah presiden ya, tax center gitu umpamanya. Simpan. Nanti ini bisa dihapus juga. Ya. Nah ini kayak gitu. Kalau umpamanya nanti nyari tinggal dicari aja dulu gitu ya. Diketik aja 3 karakter, 1 karakter juga dia muncul cepat ya. Nah inilah bagaimana seorang administrator membuat data master. Oke. Nah, sampai sini kita lanjutkan. Sekarang masuk ke konten web. Nah konten web itu apa isinya? Ini yang paling penting ya. Di sini ada slider, ada halaman, ada berita, event, galeri, dan prestasi sesuai dengan menu di depan. Ini slidernya apa? Slider ini adalah untuk mengisi foto yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, nanti saya akan kirim master foto saya, usahakan desainnya seperti ini nih, biar bagus. Karena apa? Karena sebelah kiri itu ada teks nih, ada tulisan. Kalau dikasih narasi itu bagus. Ya boleh sih dikosongin, tetapi saran saya kalian tolong bikin yang sisi kiri ini bikin gradasi gelap seperti ini. Ya, ini desain-desain contohnya. Lalu bagaimana cara menambahkannya? Sama saja seperti tadi ya. Choose file di sini saya sudah pernah buat untuk kalian di sini. Kita cari tag. Tuh, tag center saya pernah bikin slider nomor 6 umpamanya. Oke. Nah, kalau memang ada narasinya silahkan umpamanya katakanlah lomba apa tuh? Saham ya. Gitu, nasional umpamanya. Urutannya nomor 1 atau terakhir. Nah, di sini juara 1 lomba investasi saham ya. Skala nasional umpamanya. Nah, apakah di sini ada teks tombol untuk lanjutan tuh? Nah, kalau umpamanya ada beritanya berarti nanti selengkapnya. Nah, selengkapnya gitu ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, link tombolnya silahkan dimasukkan URL-nya. Contoh begini. Oh, dari itu iklan yang awal tadi, saya pengen menyambungkan ke berita yang ini nih. Oh, ini nih umpamanya. Oh, error. Error ini ya. Nanti diperbaiki. Kemudian, masih error juga beritanya. Bug ini namanya, saudara-saudara.
Ya. Coba kita ke sini. Ya, kemudian kita detail. Nah, ini. Tadi yang di depan bug ya, ingetin saya. Nah, ini di copy nih. Di copy URL-nya kemudian taruh di sini ya. Setelah itu simpan. Nah, maka nanti slider tersebut akan ada linknya, akan detailnya gitu. Kita klik ke depan. Nah, ini dia contohnya ya. Kemudian di sini kan ada selengkapnya nih. Begitu diklik nanti dia akan masuk ke sini. Kalau memang ada isinya gitu. Ada kontennya daripada slider ini. Contoh umpamanya besok kalian mau bikin poster lomba. Nah, bikin poster lomba harus bikin beberapa desain ya. Bikin yang seukuran ini. Seukuran ini ukurannya. Nanti kalian bisa lihat di sini. Bisa lihat di tadi slider. Nah, ini bisa kalian download contoh-contohnya ya. Ini tinggal open image seperti ini nih. Ini masternya kalian simpan sehingga kalian bisa di-retouch lagi di Photoshop seperti itu ya. Nanti untuk poster lombanya usahakan seperti ini layoutnya kalau untuk di slider supaya apa? Supaya artistiknya terlihat. Jadi jangan ngasal kalau ngisi konten supaya orang betah. Kemudian berikutnya adalah halaman. Nah, ini halaman. Halaman ini untuk apa, Pak? Halaman ini adalah untuk konten daripada menu dan submenu. Contoh, kita akan membuat halaman tadi nih, pelatihan komputer, ya kan? Maka di sini tambahkan pelatihan ya, komputer. Nah, pada umumnya sebuah halaman itu statis atau tidak berubah. Jadi ini nggak berubah banyak sebetulnya ya. Biasanya itu aja kecuali memang diperlukan pembaharuan konten ya. Contoh umpamanya perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian simpan. Maka kita lihat di sini di halaman kita telah memiliki pelatihan komputer. Nah, ini. Lalu kita klik review nih. Ya, klik review. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Seperti ini. Dan ini kita copy nih linknya, kita copy ya. Kemudian kita masuk tadi ke sub menu. Nah, sub menu tadi yang mau kita edit itu kan ada di pelatihan. Pelatihannya pelatihan komputer, maka klik edit. Nah, ini yang tadinya sebelumnya pajak kita ganti tuh URL yang ini, simpan. Selesai. Cukup seperti itu. Jadi kita nanti tinggal lihat pelatihan komputer apakah sudah berubah. Nah, ternyata sudah berubah ke halaman yang kita buat. Berikutnya ada berita. Nah, berita itu tadi kaitannya pasti nanti dengan kategori berita ya. Sama klik tambah, judul beritanya apa? Umpamanya digitalisasi ya. Digitalisasi GBay dan Tak Center UBJ. Nah, kemudian kategorinya apa nih? Ya, apakah berita dan lain sebagainya nanti ditambahkan aja di master kategori. Oh, tambah deh Tak Center gitu ya. Kalian tuliskan tuh beritanya di sini. Ya, kalian tuliskan beritanya di sini. Apabila diperlukan lampiran foto gitu ya, silahkan nanti ditambahkan thumbnail di sini. Apa kira-kira gitu yang mendukung berita tersebut ya. Kita masukkan salah satu. Setelah itu kita simpan. Sesederhana itu untuk membuat berita ya. Nanti kita lihat ke bawah. Nah, ini ada digitalisasi GBay, tapi ini masih ada bug ya. Loh, kok sekarang nggak error? Tadi error. Nah, ini ya. Sekarang keluar. Nanti teman-teman tinggal susun tuh. Nanti siapa yang nulis dan lain sebagainya akan terlihat di sini ya, si penulisnya. Makanya nanti usahakan menggunakan user masing-masing supaya apa? Supaya terlihat siapa penanggung jawab konten tersebut gitu. Oke, berikutnya. Kemudian ada event. Nah, ini dia. Pada prinsipnya sama gitu. Seperti tadi cara ngisinya sama persis. Cuman kalau event kita butuh tanggal. Contoh umpamanya perlombaan krambol ya. Nah,
Masuk umpamanya nanti sekira di bulan Agustus lah ya, awal bulan. Nah ini perlombaan ya, tulis di sini deskripsinya. Nah, kalau emang dia ada posternya, masukkan posternya di sini ya, di sini masukkan posternya, kemudian simpan. Nah, nanti kita lihat ya tadi di event. Nah, ini akan seperti ini. Perlombaan karambol, klik preview kalau mau ngelihat reviewnya. Nah, lalu bagaimana Pak kalau seandainya umpamanya contoh, oh ada perlombaan pajak besok, dia butuh link ke sana kemari, boleh dibuat di sini. Caranya sama seperti kalian ngeblog ya. Ini adalah contoh link eksternal ya. Caranya di blog seperti ini ya, link eksternal blog seperti ini. Di atas di sini ada icon link, itu diklik. Kemudian masukkan link luarnya ya. Contohnya kita masuk ke sini lah ya. Gitu. Ini tinggal di paste di sini. Kemudian targetnya apakah mau Windows baru atau tetap kalau pengen baru keluar gitu, pilih blank. Setelah itu oke ya. Nah, ini nanti seperti ini sehingga pada saat diklik nanti akan keluar ya. Akan terhubung dengan eksternal. Nah, nanti coba kita lihat di sini ya, kemudian tadi ada event. Nah, ini dia contohnya perlombaan karambol. Begitu diklik seperti ini link eksternal. Nah, kayak begini. Tuh ke sini ya contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa atur linknya mau di dalam apa di luar. Berikutnya, setelah kita membuat event, ada galeri. Nah, ini untuk foto nih ya. Untuk foto teman-teman harus sabar, rajin karena ini adalah pertama, kesananya sih nanti gampang. Ya, umpamanya seminar X gitu ya. Kemudian kapan sih waktunya? Kemarin tanggal 20. Pilih fotonya di sini yang mana terserah ya, sesuai dengan itu kemudian simpan. Ya, sengaja saya kasih tanggal ya dan keterangan supaya nanti untuk memudahkan pengidentifikasian. Nah, kemudian kita lihat hasilnya di bawah ini. Nah, ini ada foto-foto nanti. Nah, ini dia ya. Nah, ini tuh begitu diklik nanti bisa di slider satu-satu. Ini udah bagus banget, ringan banget webnya ya karena memang teknologinya terbaru. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada prestasi. Nah, ini prestasi kaitannya dengan masalah prestasi yang kalian raih ya. Catatan-catatan nanti silahkan di sini ya, umpamanya juara lomba apa gitu. Silahkan apakah nanti isinya mau deskriptif atau tabel, monggo ya. Kayak begitu, terserah suka-suka ya. Seperti itu. Apakah mau kopas juga ya, bisa dari Word umpamanya ya, dari Excel juga bisa ya, suka-suka kalian gitu. Nanti tinggal plug aja di situ. Kalau memang nanti ada foto monggo ditambahkan fotonya ya. Kemudian nanti kategorinya masuk kemana, apakah kegiatan ini ya, lomba ini lomba tag center atau giveaway gitu. Setelah itu nanti silahkan simpan. Nah, review lagi di sini ya, yang tadi prestasi itu. Nah, ini dia juara lomba apa tadi kita tuliskan. Nah, ini nanti terserah di sini bisa teman-teman kopas ya, kayak gitu. Berikutnya, setelah itu kita masuk ke struktur organisasi. Nah, ini nanti teman-teman susun sendiri nih ya. Di sini kita tag center dulu, sama prinsipnya tag center sama giveaway. Ya, intinya ada orangnya, ada jabatannya, dan lain sebagainya. Oke, ini tag center ngebug juga, nggak tampil, apa karena saya di Chrome mungkin, ya, harus di Mozilla. Nah, ini juga sama, ya, ngebug. Coba kita pakai Mozilla, takutnya nggak support. Ini mana sih, ya? Admin GTQB masuk nggak? Nah
apalagi di sini dia tidak support. Kenapa ini ya? Nah, ngebug. Oke. Coba kita masuk dulu tadi perubahan terakhir. Struktur organisasinya masuk enggak? Wow, ngebug ya saudara-saudara. Masih ngebug nih. Nanti saya perbaiki ya, tapi intinya dari mana tuh tadi tuh struktur. Nah, ini ya. Ini nanti isinya begini. Ini yang udah kita input ya, sesuai dengan yang kemarin kirim. Tapi itu tadi masih ngebug, nanti saya benerin. Nah, ini ada nama, ada ketua, kemudian ada fakultas dan prodi. Nah, ini nanti teman-teman ganti pakai foto teman-teman semua. Usahakan standarisasi fotonya harus sama. Umpamanya kalau mau square semua. Umpamanya berapa sih 400 piksel kali 400 piksel, semua harus sama. Dan usahakan menggunakan backdrop yang sama. Nah, saya lihat kan Instagramnya sudah bagus-bagus tuh. Ah, boleh sih pakai situ ya. Nah, tapi ini masih ngebug yang dari adminnya. Nanti secara bistahlilan. Oke, bentar. Kayak begitu. Jadi ini nanti yang Gibey juga sama ya. Ini masih ngeblank nih. Tapi isiannya nanti seperti ini. Kemudian nanti ada list data tabel. Seperti itu ya. Tadi ingat teman-teman mana yang ngebug? Saya lupa tadi itu. Ya, struktur organisasi. Oke, berikutnya kita ke formulir. Nah, formulir e-filing ini adalah yang diinput oleh masyarakat umum di website kita ya. Di website kita nih melalui di sini nih layanan e-filing. Nah, jadi kalau umpamanya kita masukkan nama lengkap gitu ya, contohnya kayak begini, kemudian nomor EPIN-nya gitu ya. Ini EPIN yang bikin saya keki ini. Kemudian itu nick-nya gitu, nomor handphonenya, lampirannya ya, apa yang dibutuhkan dari kebutuhan untuk e-filing itu nanti umpamanya gitu ya. Saya nggak tahu nih. Nah, udah asal aja lah. Kemudian kita simpan. Nah, ini isi NIK harus berjumlah 16 digit. Nah, ini sudah diverifikasi nih karena KTP 16 digit. Kalau dia tidak 16 digit, berarti dianggap palsu. Ya. Nah, mana tuh NIK itu mana? Ini tak NIK tuh. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu KTP. Nah, bener kan? Maka kita cek di sini yang tadi baru nginput, di refresh aja. Yang terbaru itu teratas nih. Oh, berarti ada si ini gitu ya. Dia baru nginput, nggak ada lampiran. Nah, ini. Kalau dia melampirkan dokumen-dokumen lainnya di sini tinggal download ya. Dia tinggal download, si admin pun sudah bisa menghapus seperti itu. Berikutnya ini data POM lomba yang kemarin diminta. Input permuri lomba di sini nama ketuanya siapa, umpamanya Agus gitu ya, Ahmad, timnya siapa gitu. Nah, teman-teman, ini kenapa kok tampil di sini gitu ya? Karena ini administrator, jadi dia bisa mengakses semuanya. Nah, nanti orang-orang yang ikut lomba akan memiliki halaman akses juga ke sini, tetapi dia hanya bisa mengakses menu data lomba doang. Jadi nanti di dashboardnya mereka yang tampil tuh hanya ini, hanya POM-nya dia ya. Nah, kenapa ini sengaja dibedakan supaya mereka lebih tenang pada saat ngisi POM. Ya, nanti detailnya kayak begini. Ini enggak terbatas, lampirannya mau banyak sesuai dengan permintaan kemarin yang katanya ada WA, screenshot, IG, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Di sini. Nah, kayak begitu. Nah, jadi nanti si administrator
untuk mengeceknya dia nanti otomatis bisa ngelihat list ini. Semakin banyak peserta lomba atau peserta nanti di sini semakin bertambah. Nanti kalau umpamanya mau nyari tinggal dicek aja adik umpamanya gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu nanti ada. Ya. Ini bisa disorting by name dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira website yang telah dimiliki oleh Tax Center dan Gibay. Nah, silakan kalau mau ada pertanyaan, itu hanya segitu. Pak Yono, saya mau tanya Pak Yono. Tadi sudah bagus Pak, cuman ada beberapa tambahan-tambahan aja Pak berkaitan dengan misalnya begini. Ketika ada yang membuat NIB, ya Pak, kita kan ada NIB, ada NPWP, laporan pajak, sama ikut kompetisi. Jadi nanti mereka ini kalau bisa mengisi data dulu Pak, bisa dari handphone mereka atau dari kita, karena biar kami laporannya kan valid tuh Pak. Ya. NIB Nah, tersendiri kan di layanan ini berarti banyak kok Pak? Banyak Pak, banyak. Karena selama ini kami itu membantu satu pembuatan NIB. Ya. Yang kedua. Nah itu nanti untuk masing-masing POM-nya, Ki, dirimu kirim kepentingan POM untuk NIB, terus untuk NPWP dan lain sebagainya. Nah saran saya sih ya, kalau bisa POM-nya disamakan isiannya. Kamu bikin satu yang lengkap dulu sehingga nanti pilihan terakhir itu ada pilihan. Dia sebetulnya mau bikin NPWP, NIB atau mau bikin e-filing. Paham nggak lo? Nah, umpamanya ini POM, nanti terakhir kita kasih pilihan. Atau di atas kita kasih pilihan, dia mau buat apa? Pakai drop down tuh. Teret nanti keluar. Oh, NPWP. Nah, nanti keluar baru POM-POM ini. Nah, gitu. Jadi tugasmu adalah melis kebutuhan POM itu apa aja. Yang tadi NIB, NPWP dan lain sebagainya yang Pak Yu disebutkan ya. Ya, Mas Ikri, nanti kan ada beberapa informasi Mas Ikri. Pertama, pembuatan NIB ya Mas. Yang dibutuhkan sih nama ini nanti biar mahasiswanya biar orangnya isi sendiri tuh Mas, masuk ke website-nya kita. NPWP pun sama. Laporan NIB, pajak pun sama. NPWP, e-filing, terus apa lagi? Laporan pajak. Iya. Laporan pajak mungkin e-filing, Mbak. Oh, e-filing ya. E-filing. Terus apa lagi? Kompetisi. Sudah Pak tadi ada. Tadi. Sama ini surat penelitian tuh Mas. No. Ya. Surat penelitian. Surat penelitian? Iya, kayak modelnya kita di ekonomi tuh Pak. Jadi kalau mereka membuat suatu penelitian, mereka ngisi. Nah, dari kitanya tinggal pencet tombol, langsung jadi tuh Pak. Nah, jadi surat penelitian ini dari siapa untuk siapa maksudnya? Dari mahasiswa yang mengajukan minta data ke kita, lalu kita jawab. Oh, paham. Maksudnya penelitian anak-anak mahasiswa yang skripsi. Iya, betul. Iya, benar Pak. Data Gibay dan Tax Center gitu. Iya, betul Pak. Ya. Oh, oke, ya. Biar kitanya nggak usah ngeprint lagi tuh Pak. Tekan tombol saja, udah tuh Pak. Menunya kayak model di FE tuh. Tekan tombol jadi memudahkan kita untuk bekerja Pak. Nah, jadi sebetulnya pada saat mahasiswa itu membutuhkan data, kan mengisi POM sebagai bentuk permintaan toh Pak? Iya, betul Pak. Pertanyaannya adalah, jawaban pemenuhan atas permintaan mereka itu mau dikirim manual atau by system tadi? Manual berarti? By system Pak. Mereka ngisi sendiri Pak. Kayak di ekonomi kan ngisi sendiri tuh Pak. Iya, tapi kan mahasiswa ini butuh data tuh Pak maksud saya. Iya, betul data betul. Mungkin datanya nanti dilampirin via WA itu mungkin Pak. Oh ya sudah. Berarti kan berbeda kan, dua hal berbeda kan pada saat menjawab atau ngasih datanya kan Ki? Iya. Mungkin tapi mungkin maksud Bapak Yudi itu mungkin surat balasannya mungkin surat Pak. Balasannya Pak. Oh, surat balasan. Dikasih standar ininya Pak. Standar apa namanya teh? Request sama jawabannya. Ya, Zikri nanti kirim ke Pak Yono ya, yang balasan kita tuh Mas Zikri.
Ya, balasan otomatisnya Eh, dikirim ke saya formatnya. Bapak masuk ya Pak. Mungkin Ya, kalau monggo. misalkan untuk surat balasan Pak, eh, apa ya feedbacknya tuh bukan surat lagi tuh Pak, cuma datanya aja terus selesai tuh Pak. Karena kalau misalkan surat balasan kadang nggak minta data karena kan itu berbayar ya Pak ya. Yang Hmm. ditakutkan sudah menerima surat balasan tapi belum menyelesaikan administrasinya Pak. Nah, nanti kalau surat balasannya itu, Neng, itu kan wajib konstitusi ya. Mereka bayar dulu ke kita, Betul Pak. baru di print. Jadi kan ini kan itu ya Pak mau disiapin online juga Pak untuk surat balasan. Nah untuk surat balasan itu nanti untuk data-datanya seperti nama dan lain sebagainya, surat dari TU-nya juga bisa melalui website. Namun Betul. di apa namanya ketika apa ya? Jadi nanti kita yang kabarin lagi tuh Pak ketika datanya tuh Pak. Iya, Neng, betul, Nah Neng. untuk data yang masuknya tuh Pak nanti kita cek setiap hari tuh Pak sama yang piket tuh Pak. Iya, betul. Kayak di TK kan gitu, Neng. Jadi ketika mereka sudah mengisi, ya, Neng ya, sudah mengisi, kita tinggal pencet tombol, oke, selesai. Nah, berarti itu otomatis pihak pihak mahasiswanya boleh mengambil dengan catatan tadi dia harus bayar dulu berapa perusahaannya gitu, Neng. Oh iya baik Pak. Heeh. Jadi nggak usah Mungkin nanti. itu Pak, outputnya mungkin hanya bisa diakses sama admin aja kali ya Pak, Iya, admin kayak yang saja, Mas. scanannya gitu tuh. Scanannya itu tinggal di print kayak di TU kan, Mas, kalau misalnya buta apapun tinggal ngisi mahasiswanya, selesai segala macam, besoknya diambil suratnya tinggal pencet tombol. Jadi bukan Iya Pak. ini tapi pengurus tech center sama galeri yang mengeluarkan surat Mas dengan catatan dia sudah bayar dulu gitu, Mas. Iya Pak. Kalau kami kan kita bikin dulu yang ngetik segala macam kan ya. Kan tapi itu, Mas. Kayak Nah, itu sistemnya kayak Excel yang biasa tuh ya Pak ya. ya, Cuman ini versi webnya. betul, Mas. Itu kayak yang dilaksanakan di TU tuh, Mas. Di FE tuh. Jadi Iya, Pak. Mas itu tinggal ngisi di handphone butuh apa, nanti kita layani. Tinggal kalau misalnya mau di print ya bayar dulu kan minta berapa perusahaan tuh, Mas. Iya Pak. Itu Rai sama Mas Fahmi. Iya gimana Pak? Ya, yang itu Iya bukan, Pak. Neng. Ya. Iya Pak. Betul Pak. Ya, nanti tinggal kasih ke Pak Yono aja ya. Mas Fahmi, Mas Zikri. Iya, Rai, Pak. betul-betul aja dia lagi pacaran tuh, lagi WA-an, Pak. Nggak merhatiin dia. Gak punya pacar, jangan begitu Pak Yono. Maksudnya gini, Pak. Saya paham maksudnya itu. Tadi siapa tadi? Kami. Ya, bukan yang cewek tadi. Siapa sih? Rai. Bukan. Yang satu lagi. Rai, Pak. Oh, Rai tah. Oh, Rai. Rai Pak Yono, aduh. Oh, alah. Maksud Rai itu saya paham, Pak. Mungkin dia maksudnya ini kan dilakukan secara online. Nah, sementara untuk mendapatkan surat jawaban, anak-anak itu kan harus membayar dulu administratif, sehingga Betul. tidak mungkin untuk memberikan jawaban tanpa menyelesaikan administratif dulu. Nah, pertanyaannya tadi itu mungkin penjelasannya adalah bagaimana SOP yang benarnya kalau itu dikonversi ke digitalisasi. Paham sih saya kayak begitu maksudnya. Iya. Nah, nanti tinggal Pak Yono kasih menu aja, Pak. Sudah bayar, checklist sudah bayar tuh, Pak, nominalnya, Pak. Iya, sudah bayar sih sudah bayar. Cuman nanti metodenya itu mau seperti apa? Apakah nanti mahasiswa itu datang ke sana ke Gibay memberikan bukti pembayaran, setelah itu nanti baru si staf Gibay atau tech center admin itu baru dia nyetak gitu kan? Artinya kan mereka datang secara manual toh? Manual Iya, tunai Pak, bayarnya Pak. Iya, berarti kan tetap mereka datang ke sana ke Gibay atau tech center, kemudian nanti si admin ngebuka sistem, ngerubah status kan gitu ya? Iya, sudah bayar sama nominalnya. Tinggal cetak gitu toh? Iya. Ya sudah kalau kayak gitu. Iya Pak. Nah untuk surat balasan tuh Pak jadikan. Ya gimana? Rai, suaranya hilang, Neng. Sinyalnya nyangkut, Pak. Itu. Nyangkut kemana nih, Mas? Aduh, jangan-jangan lagi di ini nih. Lagi ngopi. Bang dibilangin.
Rai. Oh, pacarnya marah dia, Pak. Untuk surat Oh. balasan kan Pak, pertama kan mengisi data. Nah, setelah mengisi data mau di halo? Enggak, Pak. Nah, setelah ngisi data, nama, judul, dan lain sebagainya, kemudian di bawahnya tuh ada pernyataan kalau dia setuju buat menyelesaikan administrasinya tuh, Pak. Nah, terus tuh ada tanda setuju gitu, Pak. Nah, setelah klik tanda setuju tuh, apa ya, ada centang gitu, setuju, kayak gitu tuh, Pak, kayak ada persetujuannya tuh, Mungkin Pak. ya itu mah mungkin nanti dari yang form waktu yang secara online kan kita kan pernah online tuh untuk pelayanan, mungkin nanti itu bakal diterapin di web ini mungkin Iya, untuk yang data-data karena gitunya. iya, maksudnya via sistem tuh, Jik. Ya, Nah, setelah itu Pak, kan untuk pembayarannya kan offline ya sama pengambilan suratnya. Nah, kan di situ dicantumin nomor WhatsApp yang minta datanya tuh Pak. Jadi kayaknya bisa kita yang mintain hubungin. yang ngirim datanya melalui WhatsApp gitu. Iya, tapi untuk surat balasan kan untuk si yang belinya nasabahnya kan harus tetap datang ke ruangan kita gitu untuk mengambil surat balasan sama pembayaran mungkin. Kalau untuk kebutuhan tadi nomor WhatsApp, email segala macam nanti kita mintakan saja di form pendaftarannya sekaligus dilengkapi Iya, Pak. itu. Iya, Pak, di form pendaftaran ya udah ada tercatat. Iya Pak. Cuma mungkin dikasih tambahan setelah formnya tuh Pak. Dikasih tambahan kan ada pernyataan buat bayar tuh Pak. Iya, Nah, ada kayak ada disclaimer centang. kan? Iya Pak, kayak ada centang. Saya setuju bla 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 ya. Iya Gitu betul kan? Pak. Nah, ya udah, Ya, dibuatkan aja narasinya. ya, Pak. Baik. Siapa lagi? Satu lagi Pak Yono. Ini requestnya penambahan banyak ini, besok saya form tuh, tagih Pak. nih ke bos kalian. Untuk penambahan form tuh Pak, kolom tuh untuk data. Nah, itu tuh dieditnya tuh melalui Pak Yononya atau admin juga bisa Pak. Di mananya, yang mana nih? Misalkan Form. kan ada data itu tuh Pak yang nama NIK kayak gitu tuh Pak, ngisi data tuh. Nah, itu kan ada kolomnya kan. Nah, kalau misalkan kolomnya ditambahin atau dikurang itu melalui Pak Yono atau admin juga bisa. Nah, kalau untuk seperti itu karena ini custom harus melalui saya. Makanya harus fix. Kayak semacam ini kan. Formulir-formulir itu toh. Betul Pak. Iya, Pak. Itu harus ke saya. Kalau untuk merubah ininya feel-nya ini toh. Iya. Nggak bisa dibikin dari sisi kalian Iya karena Pak. itu CMS custom. Baik Pak. Jadi harus fix dulu. Bisa sih nambah-nambah, cuma nanti biasanya database-nya jadi nggak rapi. Gitu. Silakan. Sama untuk yang editing logo itu Pak, misalkan itu bisa dari kita atau melalui Pak Yono juga Pak? Yang logo di sini ya? Yang beranda sama ini ya? Sama yang iya Pak. Nah, karena ini lebih kepada konten, jadi saya belum siapkan untuk yang perubahan ini. Sementara ini sih kirim ke saya aja logonya. Ya, belum ada CMS-nya nih, belum saya buatkan. Baik, Pak. Sama yang buat di logo di beranda itunya Pak, website umumnya tuh Pak, kan itu masih UGJ. Nah, itu bisa dirubah sama kita atau lewat Pak Yono juga Pak? Yang mana nih, ini? Yang iya atas? itu Pak. Oh, ini masih melalui saya dulu yang ini. Kalau yang ini, ya, belum di CMS kan nih. Kita baru bikin yang fundamentalnya. Kayak gitu. Ya. Di sini belum ada header. Iya, Pak. Nanti dikirim ke saya logonya. Kecuali kalau slider ya. Slider ini nanti sudah bisa segala macam kayak gitu. Termasuk yang video ini juga belum saya CMS ini. Ini masih hardcore ini. Iya, Pak.
Yang penting isinya dulu aja kalian rapihin dulu, nanti baru berikutnya kita fitur-fiturnya. Nah, gitu. Silakan kalau ada lagi. Pak Yono, Ya. ini Pak tambahan Pak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita, ya Pak ya, supaya nanti pas akreditasi kan ada yang minta datang, kita enak nih Pak. Oh tanggal ini kita kegiatan apa, jadi langsung masuk ke websitenya tuh Pak. Sama kegiatan-kegiatan kompetisi. Nah, kan kadang-kadang ada yang juara, ada yang tidak nih Pak. Jadi disebutkan misalnya, oh kita kegiatan nih tanggal 5 Maret 2021 nih. Tanggal, nama kegiatan, nama peserta, ya Pak. NPM mahasiswa yang ikut siapa, namanya siapa, tepatnya di mana itu Pak. Jadi kegiatan-kegiatan perlombaan sama kegiatan kita rutin Pak. Ya. Prestasi. Kalau prestasi iya. Tapi kalau pas kita ikut kegiatan tuh Pak. Nah ini kan prestasinya nih. Kegiatan-kegiatan boleh nanti. Bisa. Ini kegiatan update berarti. Jadi kalau misalnya ada yang juara lagi kita tinggal masukin aja tuh Pak. Tinggal masukin aja lagi Pak memang. Sama kayak tadi prosesnya. Jadi nanti ada kart-kart seperti ini. Ada kart-kart seperti ini nih. Ini sebetulnya yang bagus sih memang yang seperti saya tadi bilang. Untuk satu event harusnya kalian bikin satu konten. Nih ya Ki. Jadi nanti kelihatan periodenya. Di database enak nyortirnya. Oh tahun ini ada sekian konten. Ada sekian event kelihatan. Nah tapi kalau yang kayak begini nih modelnya ini yang akumulatif. Data tabel ini enak nih sebetulnya kalau buat storan. Nah, kenapa sama saya ditampilkan dibuka semacam ini? Ini supaya ke tracer, Pak. Sama si Google. Kalau dibikin database, dia ada di dalam sistem, adanya di belakang, nggak bakalan kebaca. Nah, justru inilah yang meningkatkan tingkat akreditasi kampus. Jadi pada saat kita bicara, oh gue juara ini, juara itu, mana buktinya gitu. Nah, ini nanti lama-lama, ini kebaca sama Google nih, Pak. Umpamanya contoh, kejuaraan kompetisi stock lab. Nanti dia akan ngebaca ini nih, ngeparser ini. Nah, enaknya begitu. Kalau dibuka seperti ini. Kayaknya ini berdasarkan tanggal ya, Pak? Tahun, Pak? Nggak tahu ya, berdasarkan apa, saya berdasarkan dokumen yang dikirim aja. Oh. Itu berdasarkan bagusnya gini Mas Sikri. Bagusnya gimana Pak Yono? Tahun yang awal di atas atau bagaimana nih? Umumnya sih kalau sebuah data yang paling atas itu yang terbaru. Nah, berarti dirubah Zik. Iya, boleh. Umumnya. Supaya orang kan lihatnya yang terbaru tuh, Pak. Iya. Ini sebetulnya nanti Zikri juga bisa, Zik. Dirimu kan bikin tuh di Word. Udah pakai tabel-tabel kan? Dirimu tinggal blok, copy paste. Copy paste-nya di sini. Nih. Kan di sini ada prestasi toh. Nih kita tambah. Nih, kamu paste aja di sini. Ngikut ini. Contoh, saya ambil data tabel mana ya? Manajemen proyek, soal revisi, positif, daftar penerima penghargaan. Nah, ini nih punyamu nih. Nah, ini kan ada tabel nih. Anggaplah saya ambil tabel sekian. Ini tinggal copy ya. Kemudian saya taruh nih. Tuh, langsung jadi. Kelihatan toh? Kelihatan. Nah, semudah itu. Gitu. Sengaja. Kalau kamu mengerti sedikit HTML, ini tinggal search-nya diklik. Nah, di sini ada tuh. Umpamanya ini weight, ini lebar, kamu tinggal atur. Umpamanya katakanlah jadi 100% aja, Pak, supaya dinamis. Nah, tinggal begitu. Klik lagi tuh, otomatis toh. Nah, ini nanti akan ngikutin lebar device. Tuh, pada saat nanti begini di handphone dia udah otomatis ngikut. Nah, gitu, Kakak. Iya, gampang aja lah kita, ngapain rumit-rumit ya. Iya, iya. Nah, gitu. Nah, lo sama gue paste. Gak apa-apa lah ya, nanti lo perbaiki ya. Enggak, Deng. Ini yang baru, Deng.
Nah, ini contoh. Ini contoh. Nah, ini contoh. Nah, simpan. Kayak gitu, ya. Nah, ini nanti kalau kita ngelihat prestasi di sini, nah ini yang nggak ada fotonya tadi yang terakhir. Nah, tinggal diklik. Nah, ini isinya tuh. Semudah itu. Semua bisa lah. Ini udah. Memang cari yang sangat mudah gitu. Ada lagi nggak? Silakan. Berarti tinggal tambah sendiri aja Pak Weno ya? Iya, Pak. Kegiatan-kegiatannya bikin sendiri ya. Betul. Saran saya, perdayakan semua teman-teman untuk ngisi konten, terutama di berita terkait dengan informasi-informasi kegiatan teman-teman. Ini penting supaya kebaca sama publik, ya. Gitu. Facebook memang dia punya rakyat sendiri, tapi Facebook itu nggak bisa keparser sama si Google karena dia sebetulnya di dalam wadahnya sendiri, gitu. Tapi kalau ini terbuka otomatis dia keindeks sama Google, nah itu bagusnya. Gitu. Terus kemudian yang kedua, strategi untuk crowd marketingnya adalah usahakan untuk membuat sebuah informasi, teman-teman diawali dari mengisi konten web terlebih dahulu. Umpamanya ada contoh informasi nih. Kalau kemarin kebiasaannya adalah dengan menyebarkan melalui WA yang kalian ketik secara natif, maka sekarang SOP itu harus dirubah. Kalian harus mengisi berita dari website dulu, ya. Setelah mengisi berita dari web, baru nanti kalian meng-share ya atau membagikan ke sosial media masing-masing. Begitu Kakak ya, sederhana saja. Nanti hanya tinggal di copy URL-nya seperti biasa. Kemudian klik nih kayak model saya umpamanya ke Pak Yudi nih. Tuh tinggal di kopas aja URL-nya gitu. Begitupun ke Facebook ya, lalu sehingga nanti fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan traffic website sehingga nanti ke indeks jauh lebih bagus ya, seperti itu. Jadi SOP-nya begitu. Sama seperti apa yang saya lakukan sama Pak Yudi gitu. Saya buat berita di mana-mana tetapi nanti ujungnya tetap satu. Mereka harus berkunjung ke website kita. Nah, itu fungsinya gitu. Jadi jangan parsial ya, jangan parsial. Bikin dulu satu berita master di sini, dari sinilah nanti baru di-share. Kalaupun kalian ingin membagi sebuah foto di Instagram, usahakan membuat headline yang menarik yang kemudian silahkan info lebih lengkapnya kunjungi www.techcentergibayugj.com. Nah, begitu cara menggiring massa ke pesawat induk kita itu ya begitu caranya. Jadi ini kalau dalam teori sosial media, website itu adalah kapal induk. Nah, kapal-kapal kecil itulah Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dia sebagai satelit. Itu yang disebut dengan crowd marketing. Ya, itu Kakak. Jadi jangan kebalik dari website itu dibalikin ke sosial media, ya, ke Facebook atau ke Instagram. Gitu. Kebalik itu kalau kayak gitu. Karena ini sebagai informasi official gitu, ya. Ini yang berita sudah tadi. Kemudian tadi yang ngebug apa aja ya? Lupa saya tadi tuh. Prestasi. Struktur, Pak. Oh, struktur ya. Struktur organisasi ngebug nih, ngeblank. Ya, betul. Ya, nanti diperbaiki nih ngeblank dua-duanya ya. Oke, ini nanti tinggal ngebenerin linknya. Oke. Tapi prinsip ngisinya seperti ini. Nih, ya. Keterangan dan lain sebagainya baru nanti prestasi ini, sorry. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Prinsipnya tadi seperti ini nih, pengurus mana pengurus. Nah, ini. Ya, nah ini. Jadi ada nama, kemudian ada jabatan, fakultas dan prodi. Nanti tinggal milih-milih aja sih. Tapi ingat dibikin data masternya dulu ya, Ki. Dibikin data masternya dulu sebelum bikin ini nih. Ya, data master itu di sini. Yang tadi ini fakultas, prodi, jabatan, terutama fakultas dan prodi nih. Dilengkapi dulu. Iya.
Nah, kalau bisa seluruh anggota kalian masukkan supaya nanti ke trace gitu ya. F mana deh coba. Nah, ini nih kalau kita lihat di sini ya, ada akuntansi segala macam. Kelihatan nggak nih yang FE nih? Kemudian di sini ada dosen Kelihatan. akuntansi. Nah, ini kenapa di listing seperti ini? Ini supaya ke indeks sama si Google gitu ya. Supaya ke indeks sama si Google. Umpamanya di sini yang manajemen ya. Nah, kayak begini. Umpamanya kalau umpamanya nyari gitu, Yono Maulana Said sama dengan FEUGJ, enter. Nah, di sini akan terlihat ya. Tuh. Yang dari FE Unswagati Info dan lain sebagainya. Kayak begitu ya. Said feugj.my.id. Kayak begini ya. Nih. Nanti ke indeks kayak gitu. Umpamanya Pak Yono, Pak ya, Yono, ya. itu nama Pak Dekan masih dokternya belum ada Pak Yono. Hah? Pak Dekan. Iya tah. Iya. Coba Mana? cek yang nama-nama dosen tuh. Ini udah. Yang nama-nama dosen, Heeh. Akuntansi dong, Pak. Akuntansi. Heeh. Hah? Tuh. Acep Kenapa? Komara, Pak. Ini Acep Komara nomor 1 nih. Ini kan? Heeh, betul. Yang salah apanya? Nggak ada dokternya, Pak. Ditambahin dokter, Pak. Di depan tah? Ya, dokter di depan nih belum ada soalnya, Pak. Oh ya. Oh, di belakang juga Sama ya Pak dokter. Irwan. Sama Pak Irwan, Pak. Pak Irwan. Pak Irwan ya? Dokter Irwan. Irwan. Oh ya. Oh ya. Sama Dokter Pak Acep. SE gitu ya? Dokter DRS ya? Dokter aja, dokter. Kalau Pak Acep, dokter Andes, Acep Komara. Oh ya. Nanti Pak Dekannya ini untuk belum lihat, Pak. Ya. Ini data lama. Untung dilihat tadi itu. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Harus dipraktekkan kalau kayak gini ya. Nanti teman-teman. Sudah kira-kira? Sama ya, Neng. Cukup nih.